Chong Chu Fung alias Afung, pemilik toko DVR CCTV menjadi saksi yang dimintai keterangan dalam sidang kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada pekan kemarin. Dan berikut kami hadirkan kembali kutipannya pemirsa. Tidak ada kerusakan dari DVR yang saudara ganti. Ya, pertanyaannya kenapa kok nggak rusak diganti itu? Apa tidak menjadi pertanyaan saudara gitu? Selama ini kalau pekerjaan saya seperti di lapangan ini, maksud saya kan pekerjaan lepas Pak. Sama terima ada order untuk mesin penggantian itu, saya sesuai dengan pesanan customer saya. Ya itu sudah saudara jelaskan tadi. Siap. Yang ditanya adalah, ya ngapain juga ini nggak ada kerusakan kok diganti kan gitu? Paling tidak kan ada dalam pemikiran saudara yang seperti itu. Ada. Iya. Seperti itu ada. Karena saya pikir ini mesin Cina. Dan saya sempat kepikir ini kok pos penjagaan kok pakai mesinnya mesin Cina. Kenapa nggak pakai bagusan gitu yang Taiwan? Ya saya pikir ya mungkin karena pengurus komplek yang di sana pemesan seperti ya udahlah. Memang penggantian itu. Saudara mau jawab itu maksudnya apa? Enggak, secara saya melakukan analisa sendiri dalam pikiran saya melakukan pengganti DVR. Oh kenapa ganti? Oh ini mesin lama, yang saya ganti ini mesin lebih baru. Sekalipun demikian kan saudara sudah sebutkan tadi, sudah katakan bahwa ini tidak ada kerusakan gitu loh. Iya memang tidak ada kerusakan, tapi karena saya disuruh saudara Irfan untuk ganti. Jadi saudara Irfan itu ada customer saya kan tidak ada kepentingan di sana Pak untuk tanya kenapa harus diganti. Iya, saya cuma melakukan apa yang disuruh ya saya ganti. Baik, dengan demikian pertanyaan akan berlanjut ya. Saudara tadi sudah katakan bahwa saudara kenal dengan Aceh dari tahun 2011 ya? Kurang lebih saya lupa ingat ya. Pas 2011 dan sudah beberapa kali saudara diminta tolong oleh Aceh untuk melakukan pergantian. Kalau untuk penggantian tidak Pak ya, jadi memang saya kan tadi saudara sudah jelaskan, saudara sudah beberapa kali diminta untuk melakukan pergantian. Perbaikan di rumah Pak. Iya. Pertanyaannya, pada waktu saudara diminta untuk mengganti oleh saudara Aceh, apakah yang diganti itu juga punya kerusakan yang tidak ada kerusakan? Seperti yang saudara diminta ganti. Ini masalah maaf Pak, maaf yang mulia. Itu tinggal dijawab saja. Ya, yang saudara diminta tolong oleh saudara Aceh tadi untuk mengganti DVR, ya, apakah yang diganti, yang diminta tolong tadi itu juga tidak dalam keadaan rusak? Izin yang mulia, DVR yang mana nih? Yang di rumah atau? Dimanapun yang saudara diminta tolong, karena saudara tadi kan katakan sudah beberapa kali diminta tolong oleh Aceh. Iya. Makanya pertanyaannya seperti itu. Pernah, yang mulia. Iya, makanya pertanyaannya adalah apakah yang diminta tolong untuk mengganti tadi, ya, DVR yang diganti tadi juga DVR yang tidak rusak. Selama ini yang saya ganti itu dalam kondisi rusak. Kalau tidak rusak saya belum pernah. Kecuali memang ada satu kali penggantian untuk mengupdate mesin ke versi yang terbaru. Mesin yang saya pasang ini kurang lebih ada bertahan kurang lebih 2 tahunan sampai 1 tahun lebih. Biasa masalah di power supply mati atau kamera mati kena petir atau kabelnya putus. Ya. Ya, yang selain di rumahnya Aceh, ya, di mana lagi yang saudara dimintain tolong untuk melakukan pergantian DVR? Di kantornya atau di mana? Mungkin di rumah. Jangan mungkin, saudara. Maaf Pak yang mulia. Iya. Customer saya banyak, jadi intinya. Saya cuma yang ditanya itu yang Aceh, yang lain saya tidak tahu. Saya tidak tanya yang lain. Sama ini tidak ada yang mulia, cuma yang di rumah aja yang mulia ya. Di rumah saja. Kenapa saudara katakan sudah berkali-kali saudara diminta tolong oleh saudara Aceh? Iya, itu karena berhubungan dengan ada akses pintu. Ada kamera yang di rumah mati, tidak online di hem. Di satu rumah itu beberapa kali begitu? Iya, yang mulia. Bukan dalam arti untuk setiap dipanggil ada penggantian mesin, tidak. Baik. Pertanyaan berikutnya, untuk DVR ya, kalau diganti, ya, bisakah dibedakan antara DVR yang sudah ada passwordnya dengan yang belum ada passwordnya ketika itu dibuka? Yang mulia tolong diulang sekali lagi coba.
Saudara kan tadi sudah jelaskan itu, ketika saudara akan membuka ini, DVR ini, itu tersebut di situ ada username, ada password. Ya, Ya, itu dimintakan. betul. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, ada nggak perbedaan antara ya yang sudah dikasih password dengan yang tidak dikasih password ya terhadap DVR? Secara sistem tidak ada. Pemirsa, kami akan melanjutkan dialog bersama Kabarisskrim tahun 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito masih bersama saya, Pak Ito. Masih, Mbak Lisa. Baik, Pak Ito, jika kita mendengarkan tadi keterangan dari saksi Afung, ini sempat menyampaikan bahwa dirinya langsung dikontak ataupun dihubungi dengan terdakwa Irfan. Kalau misalkan kita berbicara mengenai protap, apakah harus menggunakan pihak ketiga atau apakah harus langsung Pak Irfannya sendiri, terdakwa Irfan sendiri yang menghubungi Afung, atau harus ada prosedur lain jika ingin mengganti CCTV dari kompleks perumahan, Pak Ito? Ya, baik, Pak. Kalau saya bisa melihat tadi hasil keterangan dari saksi, itu kan pertanyaannya hakim adalah terkait ada satu CCTV yang kalau misalnya tidak diganti akan bisa menjadi satu bukti ataupun sebagian bukti bahwa ada satu kejadian yang bisa terekam di sana. Tapi kan pertanyaannya itu diganti. Nah, tentu ini harus akan masuk dalam pertimbangan unsur pidana, yaitu sengaja untuk menghilangkan. Kemudian ditanya lagi tadi, DVR-nya itu dalam keadaan rusak atau baik? Nah, sebenarnya itu satu pointer yang meskipun hakim menanyakan pertanyaannya bersayap, sebetulnya pointernya adalah bahwa mengapa CCTV dan DVR yang masih bagus yang di penjagaan itu harus diganti gitu. Nah, sekarang karena ada orang yang menyuruh mengganti, tentunya yang bersangkutan adalah masuk ke dalam perannya telah melakukan obstruction of justice. Saya kira itu sederhana saja, Mbak, karena kan pembuktian dalil atau dakwaan seorang hakim ini kan berdasarkan keterangan saksi, yaitu tadi ya dari orang yang CCTV, kemudian keterangan ahli nanti menerangkan bahwa DVR-nya masih baik dan ininya masih bagus ya. Kemudian juga ada petunjuk maupun keterangan terdakwa. Nah, kalau keterangan terdakwa sudah saya sampaikan ada pasal 52 yang memberikan hak ingkar bagi terdakwa. Yes. Tapi kan dari keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, ini saja sudah 2 alat bukti yang cukup. Ini sudah bisa dikatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi unsur pidana yang didakwakan. Demikian, Mbak. Pak, itu berarti dengan kata lain sebenarnya dari keterangan Afung ini menyatakan bahwa sebenarnya Irfan memang sudah ada niatan untuk menghilangkan ataupun merusak barang bukti. Kalau dikatakan niatan itu tentunya nanti menjadi pertimbangan hakim ya, Mbak ya. Tapi kan kalau saya menyuruh seseorang untuk mengganti sesuatu alat bukti ya, itu kan alat bukti ya, yang sebetulnya itu bisa menjadi bisa memberikan satu arah atau membuka arah daripada penyidikan ya, memberikan sesuatu keterangan atau membuat penyidikannya menjadi terang, tetapi kemudian harus saya ganti. Nah, kan tentu ditanyakan apa alasannya saya itu supaya diganti. Nah, kalau memang alat itu memang masih bagus dan itu sebenarnya bisa dijadikan satu alat untuk bisa mendukung pembuktian daripada satu peristiwa pidana, tentunya saya di sini perannya adalah telah melakukan obstruction of justice, yaitu saya mengambil alat yang seharusnya tidak perlu diambil atau tidak perlu diganti. Saya kira itu sederhana aja, Mbak. Berarti di situ ya saya sudah punya niat ya. Nah, sekarang tinggal lihat niat saya melakukan itu kenapa, atas dasar perintahkah atau atas dasar inisiatif, ataukah mungkin ada hal-hal lain yang membuat saya harus melakukan itu. Demikian, Mbak. Baik, jika niatnya adalah diperintahkan karena Irfan ini kan memang dihubungi oleh Agus Nurpatria untuk menyisir CCTV di Kompleks Duren 3 dan menggantinya. Kalau misalkan niatannya karena perintah, ini seperti apa, Pak Ito?
Ya tentunya kalau seseorang melakukan satu perbuatan pidana yang bukan atas kemauan dia sendiri, itu akan menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan apa yang dilakukan. Bahkan bisa saja orang itu kalau melakukan sesuatu karena atas dasar tekanan yang dia tidak bisa menolak ya, itu bisa juga dia bisa melakukan satu tindakan yang membebaskan dia dari perbuatan yang dilakukan. Tapi kalau saya lihat di sini, kalau memang yang bersangkutan menjalankan perintah daripada seorang atasan dan itu ada buktinya, apakah dalam bukti digital, apakah dalam bukti voice ya, itu juga ataukah dalam bukti surat, maka orang tersebut pasti akan mendapatkan pertimbangan daripada hakim bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan itu tidak atas dasar kemauannya sendiri. Sehingga ini ada satu unsur yang meringankan nanti pada saat keputusan hakim. Demikian Mbak Alista. Tapi jika kita mengenyampingkan adanya tekanan dari atasan seperti itu, tadi Anda juga sempat menyampaikan bahwa anggota Polri ini sebenarnya memiliki kesadaran apakah perintah yang diberikan kepada dirinya ini sebenarnya melanggar hukum atau tidak. Lantas untuk kesadaran dari terdakwa ini apakah tidak bisa langsung dilaporkan ataupun langsung bertanya kepada atasannya kenapa CCTV harus diganti, Pak Ito? Ya, saya kira itu pertanyaan yang bagus ya Mbak Alista ya. Di dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 itu disebutkan dalam satu pasal bahwa seorang itu dia berhak untuk menolak perintah atasan apabila melanggar namanya etika kelembagaan. Kan ada 4 etika ya. Etika kenegaraan, kelembagaan, kemudian kepribadian dan juga kemasyarakatan. Nah, kalau di situ dia setelah itu dia harus melaporkan atasan yang bersangkutan gitu. Bahwa saya telah diperintah oleh atasan saya untuk melakukan ini. Nah, dia harus mendapatkan perlindungan hukum. Kalau tidak dilakukan, berarti otomatis yang bersangkutan menerima konsekuensinya bahwa telah melakukan namanya tindakan yang tidak profesional atau di dalam kode etik dikenal dengan istilah unprofessional conduct ya Mbak ya. Yaitu otomatis menjadi konsekuensi yang bersangkutan demikian. Baik, ini selain Irfan, ini kan juga para personil Polri yang turut serta yang didakwakan obstruction of justice ini juga ada beberapa, salah satunya adalah Cuk dan ada juga Baikuni. Untuk arahan-arahan dari Verdi Sambo ke bawahannya ini, apakah tidak ada terbesit dari mereka untuk melapor setidaknya Pak Ito? Apa yang menyebabkan mereka itu takut atau khawatir dan akhirnya tetap menjalankan perintah sesuai requestan dari atasan dan tidak mempertanyakan perintah tersebut Pak Ito? Ya, baik. Saya coba melihat daripada flashback kepada kondisi saya saat masih berdinas sebagai anggota Polri ya. Ya, silakan Di sana Pak. memang ada unsur-unsur ya kita tentunya loyal kepada pimpinan. Yang kedua, kita profesional. Jadi apa yang dilakukan itu sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga adalah namanya rasa takut. Ya mungkin juga kita takut karena nanti dianggap tidak loyal, maka otomatis akan sangat berpengaruh kepada masalah pengembangan karir. Apakah naik pangkat ataukah sekolah, kan harus ada rekomendasi dari pimpinan. Nah, ini kan sudah diatur dalam dalam Perpol nomor 7 tahun 2022. Nah, ini mungkin saat ini kan baru muncul pada saat kejadian tanggal 8 Juli itu kan menyangkut kasus seorang anggota Polri yang dibebaskan di komite banding, kemudian Pak Kapolri menggunakan hak peninjauan kembali, membatalkan, menganulir, kemudian yang bersangkutan di PTDH. Ini belum tersosialisasikan kepada masyarakat kepolisian ya, kepada anggota kepolisian. Saya kira ini mungkin kedepannya saya yakin bahwa anggota kalau diperintahkan oleh atasan yang melanggar norma hukum, pasti yang bersangkutan itu akan menggunakan haknya untuk menanyakan, kemudian juga melaporkan kepada atasan daripada atasan yang menyuruh, dan dia harus mendapatkan perlindungan. Saya kira ini mungkin unsur yang sangat wajar dalam satu organisasi yang memang memiliki unsur loyalitas, kemudian juga profesional, dan kita kan juga tahu bahwa Polri ini kan adalah berasal daripada organisasi yang dulu sifatnya militeristik ya, jadi jalur komando itu masih sangat kuat ya Mbak Alista ya. Baik, ini berarti ini sebenarnya untuk menjadi anggota Polri ini buah si malakama ya untuk kasus obstruction of justice ini apa itu, karena jika tidak menuruti perintah atasan maka mereka ini khawatir untuk jenjang karirnya mungkin akan stuck atau justru bisa dikatakan dimutasi atau lain halnya. Tapi jika ia menolak
ataupun menerima ini jadinya terjerat kasus obstruction of justice. Pak Ito tahan sebentar Pak Ito, karena pemirsa untuk kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini sudah terlihat tim kuasa hukum dari Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan ini sudah memasuki ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kurang lebih sekitar 20 menit lagi pemirsa jika kita melihat agenda jadwal persidangan pada pukul 10 pagi. Namun untuk dari jaksa penuntut umum maupun majelis hakim belum terlihat. Dan kami informasikan kembali pemirsa, untuk hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan digelar 3 persidangan dengan 5 terdakwa, yaitu persidangan pertama yang akan menggabungkan 2 terdakwa yaitu Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sudah dikonfirmasi akan ada 4 saksi. Lalu ada persidangan putusan sela dari terdakwa Cuk dan Baikuni dengan agenda putusan sela, dan terakhir akan ada persidangan mendengarkan keterangan saksi dari terdakwa Irfan Widianto. Baik Pak Ito, tahan dulu Pak Ito karena pemirsa Breaking News masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.